Saya Dominika Koraria. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS tentang chord dan trace. Pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang pertama ini pengertian chord dan trace. Yang ke-A, pengertian chords. Chords atau inti adalah unit pemrosesan yang ada di dalam CPU yang dapat menjalankan instruksi secara mandiri. CPU dapat memiliki beberapa chord untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Semakin banyak chord yang dimiliki CPU, maka semakin banyak tugas yang dapat dilakukan secara bersama. Fungsi menjalankan instruksi dalam pemroses data, peran merupakan otak-otak komputer. Tugas setiap inti dapat menangani tugasnya sendiri dan memproses informasi secara independen. Intel Core adalah salah satu lini produk Intel yang menawarkan pilihan performa berbeda untuk penggunaan yang berbeda pula. Untuk mengetahui generasi proses Intel Core, Anda dapat melihat nomor pertama setelah i9, i7, i5, dan i3. Yang ke-B, pengertian trace. Trace adalah unit logis yang lebih kecil dalam pemrosesan prosesor. Trace berfungsi untuk menjalankan bagian-bagian dari tugas yang lebih besar. Setiap chord dapat memiliki beberapa trace yang memungkinkan pemrosesan lebih banyak tugas secara bersamaan. Dengan kata lain, trace membantu memecah beban kerja dalam chord sehingga instruksi dapat diproses secara paralel dan meningkatkan kinerja keseluruhan CPU. Adapun cara kerja dari CPU, yang pertama itu bertanggung jawab untuk menjalankan perintah-perintah dan tugas-tugas yang diberikan baik oleh penggunaan atau perintah dari program lainnya. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja chord adalah mengelola dan menjalankan instruksi-instruksi dari program yang sedang dijalankan pada komputer atau perangkat elektronik. Setiap chord adalah inti pemrosesan independen yang dapat mengeksekusi instruksi secara mandiri. Proses kerja trace adalah sebagai tugas-tugas atau instruksi program menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dijalankan secara paralel dalam sebuah aplikasi atau sistem operasi. Dengan menggunakan trace, sebuah program atau proses dapat berjalan lebih efisiensi dan responsif, terutama pada prosesor multi-core. Di sini adalah dua tabel. Yang pertama itu tabel dari laptop A dan contoh-contoh dari juga laptop B. Itu tentang perbandingan spesifikasi dua buah laptop atau PC dari sisi chord serta penunjang lainnya. Yang pertama itu, misalkan di laptop A itu memiliki prosesor Intel Core i7-13700H. Terus jumlah core-nya itu sebesar 14 core. Terus jumlah trace 20 dan selanjutnya.
Kita dapat melihat di tabel tersebut. Yang kedua itu, misalkan laptop B memiliki prosesor AMD 9790110HS, terus jumlah core 8 core, jumlah thread 16, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya perbandingannya itu yang pertama, jumlah cores dan threads. Laptop A memiliki 14 core dengan konfigurasi 6 cores dan 8 efisiensi core, sedangkan laptop B memiliki 8 cores high performance. Terus jumlah addressnya di laptop A lebih banyak, sebesar 20 dibandingkan dengan laptop B yang memiliki 16 threads. Terus yang kedua itu clock speed. Base clock laptop B lebih tinggi dari laptop A, yang berarti laptop B itu memiliki kecepatan dasar lebih kuat. Namun keduanya hampir setara dalam boot clock atau untuk laptop A dan laptop B itu tuh hampir setara lah. Yang ketiga itu RAM. Laptop B menggunakan RAM LPDDR5 32 GB dengan kecepatan 6400 MHz yang lebih cepat dan 2 kali kapasitas RAM. Yang keempat itu penyimpanan. Laptop B menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan laptop A yang memiliki 512 GB. Yang kelima itu fitur tambahan. Keduanya mendukung Wi-Fi 6E, sementara laptop B memiliki USB 4 dan layar OLED yang mendukung sehingga memberikan visual yang lebih tajam dan responsif. Selanjutnya, sebagai kesimpulannya, core dan thread merupakan komponen yang dari CPU. Core bertugas untuk melakukan dan mengeksekusi tugas, dengan thread berfungsi untuk memecahkan beban kerja. Core untuk meningkatkan efisiensi performa CPU juga. Sedangkan untuk CPU itu sendiri merupakan CPU virtual yang digunakan untuk mesin virtual yang akan mengakses kapasitas CPU fisik atau yang tersedia pada server fisik. Kegunaan dari CPU itu juga sendiri sebagai otak dari perangkat komputer atau komputasi apapun. CPU mengambil instruksi dari memori dan melakukan tugas yang diperlukan dan mengirim output kembali ke memori. CPU menangani semua jenis tugas komputasi yang diperlukan agar sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan. CPU terdiri dari beberapa bagian termasuk yang pertama itu registers, control unit, arithmetic logic unit atau ALU. CPU ini menerima input dari perangkat keras lainnya seperti keyboard, mouse, dan hard drive
dan mengelolanya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Terus, seperti pada sistem aplikasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.